Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat aksi nyata kembali, tetapi dengan materi dan topik yang berbeda. Bapak Ibu, pertama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, untuk tema yang akan kita ambil pada hari ini itu adalah tentang topik kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mungkin sudah menyelesaikan beberapa topik dan hari ini khusus kita akan membahas tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa membuatnya di sekolah masing-masing, kemudian menguploadnya di pelatihan mandiri pada aplikasi platform Merdeka Mengajar dan mendapatkan sertifikat yang bisa Bapak Ibu unggah untuk di kinerja pada PNM. Nah Bapak Ibu, kita akan coba merancang memodifikasi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran guru. Bapak Ibu semuanya, pada halaman ini saya membuatnya bagaimana untuk langkah-langkah dari aksi nyata yang saya lakukan untuk memodifikasi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama itu saya tentukan satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada suatu pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran dan fase yang diampu. Kemudian yang kedua, kita menentukan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita tentukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan asesmen dan tujuan pembelajaran. Dan kemudian yang keempat, merancang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menggunakan satu dari tiga pendekatan, yaitu rubrik, deskripsi kriteria, atau interval nilai yang sesuai dengan asesmen. Nah, kemudian yang kelima, apabila kita memilih untuk memodifikasi, gunakan modul ajar atau asesmen yang telah disediakan dan modifikasi asesmen serta kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas. Keenam, praktekkan pembelajaran yang telah dirancang atau dimodifikasi untuk satu tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil salah satu peserta didik beserta kesimpulannya. Kedelapan, Bapak Ibu, kita minta umpan balik dari rekan pendidik lainnya terhadap kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dibuat. 9. Unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi 1. Rencana pembelajaran untuk satu tujuan pembelajaran. 2. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang digunakan. 4. Dokumentasi kegiatan berupa hasil evaluasi pembelajaran murid. Kemudian terakhir umpan balik dari rekan pendidik. Nah Bapak Ibu, selanjutnya pada halaman berikutnya baru saya menentukan mapelnya, yaitu teknik komputer dan jaringan, elemennya administrasi sistem jaringan, tujuan pembelajarannya mampu melakukan konfigurasi remote server dan mampu menguji konfigurasi remote server. Nah di sini Bapak Ibu, saya membuat asesmennya dalam bentuk asesmen formatif. Nah yang pertama kita siapkan sistem server menggunakan sistem operasi Linux Debian. Yang kedua, konfigurasi SSH sebagai remote server agar bisa diakses oleh komputer lainnya menggunakan user standar. Yang ketiga, konfigurasi SSH sebagai remote server agar bisa diakses menggunakan user admin. Yang keempat, lakukan pengujian menggunakan komputer klien terhadap remote server yang sudah dikonfigurasi dengan autentikasi pengguna biasa. Yang kelima, lakukan pengujian menggunakan komputer klien terhadap remote server yang sudah dikonfigurasi dengan autentikasi pengguna admin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat untuk langkah pembelajarannya Bapak Ibu. Yang pertama itu saya membuka pembelajaran dengan meminta siswa berdoa. Kemudian memeriksa kesiapan siswa dan kehadiran siswa. Kemudian memberi motivasi kepada siswa untuk semangat dalam belajar.
Kemudian yang keempat, meminta peserta didik untuk memperhatikan video seorang admin yang mengakses server dari lokasi yang berbeda menggunakan laptop. Yang kelima, saya meminta slide presentasi tentang konfigurasi dan menguji remote server. Maaf, saya menampilkan ya Bapak Ibu. Kemudian saya memberikan lembar kerja peserta didik, modul dan video konfigurasi dan menguji remote server. Yang ketujuh, memberi instruksi kepada siswa untuk melakukan konfigurasi remote server dan mengujinya berdasarkan LKPD, modul atau video pembelajaran. Kedelapan, Bapak Ibu, mendampingi siswa dalam praktek konfigurasi dan menguji remote server. 9, mencatat dan mengamati proses praktek konfigurasi dan menguji remote server. 10, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika mengalami kendala pada praktiknya. 11, memantau proses praktik pembelajaran konfigurasi dan menguji remote server dan memberikan kesempatan untuk saling berdiskusi. Jika ada siswa yang sudah selesai, diperkenankan untuk membantu siswa lainnya yang belum selesai. Kemudian memberikan asesmen formatif untuk mengevaluasi proses pembelajaran. 13, memeriksa hasil tes formatif, kemudian melakukan refleksi bersama siswa. 14, saya menutup pembelajaran dan meminta siswa untuk bersyukur dan berdoa. Langkah selanjutnya, saya membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan pendekatan rubrik ya Bapak Ibu, dengan Makpel TKJ elemennya ASJ. Di sini saya membuat tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu melakukan konfigurasi remote server. Yang kedua, mampu menguji konfigurasi remote server. Di mana saya membuat tabel dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom dan 3 baris Bapak Ibu. Kolom pertama saya tulis nomor, kolom kedua saya buat tujuan pembelajaran, kolom ketiga perlu bimbingan, di mana di sini kalau kita konversi dalam bentuk angka itu 0 sampai 60. Kemudian untuk kolom keempat itu cukup ya Bapak Ibu, dan konversi nilainya 61 sampai 70, dan siswa dikatakan baik itu ketika mendapatkan nilai 71 sampai 80 dan sangat baik ketika mendapatkan nilai 81 sampai 100. Yang pertama Bapak Ibu, saya membuatkan tujuannya yaitu untuk yang mampu melakukan konfigurasi remote server. Jika siswa belum mampu melakukan konfigurasi remote server, maka perlu bimbingan. Tapi jika siswa mampu melakukan konfigurasi remote server, maka siswa dikatakan cukup untuk bisa mengikuti pembelajaran ini. Dan Bapak Ibu, untuk KKTP yang dikatakan baik ketika mampu melakukan konfigurasi remote server dengan autentikasi pengguna biasa. Dan siswa bisa dikatakan sangat baik ketika pada tujuan yang pertama, mampu melakukan konfigurasi remote server dengan autentikasi pengguna admin dan pengguna biasa. Nah, Bapak Ibu bisa membedakan sesuai dengan skill dan kemampuan dari siswa kita ketika setelah mengikuti hasil tesnya ya Bapak Ibu. Dan yang kedua Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran mampu menguji konfigurasi remote server, perlu bimbingan ketika siswa belum mampu menguji konfigurasi remote server. Yang kedua, dikatakan cukup ketika mampu menguji konfigurasi remote server. Yang keempat, yang ketiga, dikatakan baik ketika mampu menguji remote server dengan autentikasi pengguna biasa. Terakhir, dikatakan sangat baik ketika mampu menguji remote server dengan autentikasi pengguna admin dan pengguna biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, saya melakukan praktek pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan metode praktik, maka pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, mengkonfigurasi dan menguji remote server dilaksanakan di Labor TKJ SMK N7 Sijunjung dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah disusun dan memberikan asesmen sesuai instrumen yang sudah disusun, kemudian melakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan rubrik. Nah, ini Bapak Ibu media pembelajaran yang saya gunakan dan saya share di YouTube. Bapak Ibu bisa melihatnya untuk di channel Ibnu Sudarmadi. Saya melampirkan foto-foto tentang video-video yang ada pada channel saya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya memasukkan dokumen-dokumen ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian inilah lembar penilaian keterampilan siswa yang akan mendapatkan nilai dari siswa.
kita rangkum nilai-nilainya, kemudian kita masukkan pada masing-masing kolom kriterianya. Siapa saja yang belum mampu melakukan, siapa saja yang mampu melakukan, dan siapa saja yang sudah sangat baik melakukannya. Selanjutnya saya membuat form umpan balik ini Bapak Ibu menggunakan tentu saja Google Form. Nah, nanti untuk terakhirnya nanti saya akan sekilas mengkaji tentang bagaimana membuat umpan balik dengan Google Form. Selanjutnya saya share di grup Bapak Ibu. Nah, ini saya share di grup PGRI yang merupakan organisasi profesi di daerah kami Bapak Ibu untuk memberi tanggapan atau umpan balik. Saya juga share di grup sekolah Bapak Ibu untuk berbagi dengan kawan-kawan yang lainnya. Dan saya share juga di grup siswa untuk meminta umpan balik dari siswa. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mendapatkan umpan balik dari beberapa rekan guru. Dan saya rangkum di sini Bapak Ibu untuk guru-guru yang sudah memberikan umpan balik. Nah, ini rekap dari umpan balik gurunya. Dan ini rekap dari umpan balik siswa. Untuk guru ada 1, 2, 3, 4. Dari siswa ada 5 yang memberikan umpan balik. Nah, cukup mudah ya Bapak Ibu. Dan kita akan coba nanti bagaimana membuat umpan balik dari Google Form-nya ya Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan coba bagaimana membuat Google Form untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Kita ketik saja Google Form seperti ini. Kemudian kita ambil Google Form sign in-nya Bapak Ibu. Nah, ambil blank formnya Bapak Ibu untuk membuat form yang kosong. Nah, di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ketik umpan balik aksi nyata. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu deskripsikan untuk topik menentukan kriteria pembelajaran. Kemudian kita lihat dulu Bapak Ibu seperti apa untuk umpan baliknya. Nah, ini kriteria, kemudian dituliskan nama kita Bapak Ibu. Kemudian di sini kita tuliskan merancang. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tulis nama kita di bawahnya Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian di pertanyaan pertama tentu kita minta namanya ya Bapak Ibu. Di sininya kita pilih short answer, artinya itu merupakan jawaban pendek. Nah, ini kita minta require, artinya di sini Bapak Ibu peserta untuk umpan balik kita atau yang mengisi umpan balik kita wajib memasukkan nama. Kemudian kita duplikat ya Bapak Ibu. Di sini duplikat nih, artinya kita mengcopy paste yang sudah pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian kita bikin di sini asal sekolah misalnya Bapak Ibu. Nah, oke, kita require juga. Kemudian kita lihat pertanyaan berikutnya seperti apa. Nah, mohon diberi tanggapan tentang aksi nyata yang saya buat. Nah, ini salah satu pertanyaannya. Nah, ini bisa kita ganti, klik aja itu umpan balik aksi nyata, bisa kita pindahkan ke foldernya agar tidak berantakan Bapak Ibu semuanya. Di sini kan bisa kita masukkan ke folder-folder yang kita inginkan. Nah, ini suggest nih sarannya, ini start nih untuk yang baru saja kita bikin, kemudian allocation-nya.
Nah, kita bisa memilih lokasi-lokasi yang kita tentukan. Nah, misalnya kita bikin baru di sini bisa juga Bapak Ibu. Klik di sini new folder. Kemudian kita tuliskan di situ namanya, misalkan aksi nyata, umpan balik aksi nyata, umpan balik aksi nyata. Kemudian create Bapak Ibu ya. Nah, kemudian baru kita move. Nanti seluruh respon akan masuk ke dalam folder yang kita buat tadi. Dan bisa kita lihat juga di sini ya Bapak Ibu ya, di dismiss. Nah, ingat untuk settingannya Bapak Ibu, agar ini bisa diakses oleh seluruh rekan-rekan kita ya, meskipun menggunakan atau tidak menggunakan akun belajar, maka ini kita perlu nonaktifkan. Artinya ini Bapak Ibu hanya guru atau yang mengisi form umpan balik hanya yang menggunakan akun belajar. Tapi kalau kita lepas seperti ini, meskipun dia menggunakan akun pribadi atau akun lainnya bisa mengisi umpan balik kita. Nah, kemudian nanti bagaimana untuk responnya ini Bapak Ibu, bisa kita lihat di link to sheet-nya ini ya Bapak Ibu. Ini adalah nanti hasil rekap siapa saja yang memberikan umpan balik. Nah, sekarang coba kita send ya Bapak Ibu, send. Ini mengirimkan link yang bisa diisi oleh rekan kita. Kita pilih yang logo tautan ini, kemudian kita set an URL, artinya kita perpendek alamatnya, kemudian kita copy paste. Nah, inilah yang kita kirim ke berbagai grup kita ya Bapak Ibu, misalnya grup Belajar Bersama. Nah, sini kita klik. Kemudian kita Ctrl V atau paste. Maka Google Form-nya bisa diisi. Nah, oke, kita hapus saja Bapak Ibu supaya nanti orang tidak salah mengisi ya. Itu cara share-nya, kemudian kita minta. Nah, contoh misalnya Bapak Ibu, saya memberikan contoh. Saya buka di sini. Kemudian di sini misalnya Bu Bara yang memberikan responnya. Asal sekolah SMKN 4 Si Junjung. Kemudian tanggapannya, aksi nyata yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan, akan tetapi perlu diperjelas lagi terkait tahapan siswa dalam mencapai KKTP. Submit. Nah, oke, kita lihat ya Bapak Ibu di akun kita. Cancel. Sudah ada yang memberikan respon 1. Nah, ini yang kita Bu Bara Barakilana Fama asal sekolah. Nah, ini yang kita screenshot ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita screenshot berdasarkan pertanyaan juga bisa, dari summary juga bisa. Screenshot, kita print screen, kemudian kita screenshot seperti ini. Kemudian kita paste di halaman, atau kita lihat di link to sheet untuk melihat rangkumannya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah rangkuman siapa saja yang mengisi umpan balik dan isinya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita lanjutkan webinar kita pada besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.